Bahwa dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Gugur, Kabupaten 50 Kota. Ini Ratasha FM 104,2, suara negeri tercinta bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro. Apa kabar di Kamis yang berbahagia ini adalah angka 12 bulan Agustus tahun 2021 bertepatan dengan 3 Muharram ya, 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di udara di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya sahabat sehat Mari Pro, insya Allah dari jam 6 ini hingga selesai kita akan menghadirkan santapan rohani untuk kita semua sembari sarapan pagi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan alhamdulillah di studio kita telah kehadiran Ustadz UG yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Ustadz silakan disapa dulu sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Luar biasa pagi ini dingin, embun tebal ya Ustaz. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan langkah kita ke studio untuk menghadirkan utek hikmah bagi sahabat dibalas oleh Allah dengan pahala Ustaz ya. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Akibat maksiat. Akibat maksiat. Ya sahabat sehat Mari Pro, seperti judul lagu awal kebersamaan kita tadi dari Wali ya, tobat maksiat. Nah, pengajian kita hari ini juga mengenai akibat atau dampak dari perbuatan maksiat tersebut. Langsung saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kita segala rahmatnya, nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu melanjutkan aktivitas kita, melaksanakan segala apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Begitu banyak suatu agenda mungkin, suatu hal, suatu perencanaan yang telah kita persiapkan pada saat ini, yang semuanya tidak mungkin akan kita lakukan tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sebetulnya ketika manusia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manusia yang mengalami yang namanya penyesalan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena penyesalan itu enggak ada gunanya dalam kehidupan kita. Semua manusia yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mereka ridho dengan apa yang Allah takdirkan ke dalam kehidupan mereka. Tidak ada pernah yang namanya suatu hal yang membuat mereka terhibah, membuat mereka terluka, bahkan membuat mereka kecewa. Kenapa? Karena Allah, karena dia ingin ridha Allah terjadi dalam kehidupannya. Ketika apapun yang ditakdirkan Allah kepadanya, dia terima dengan ridha, maka tidak ada seseorang pun mengalami yang namanya kecewa dalam kehidupan mereka. Makanya banyaklah bersyukur dalam kehidupan agar kekecewaan gak ada datang dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya ke alam yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpindah dari alam yang maksiat ke alam yang berilmu pengetahuan dan beriman, dari alam kegelapan berpindah kepada alam yang terang, dari alam yang tiada iman, tiada ilmu, berpindah kepada alam yang penuh iman dan ilmu. Sehingga umat manusia, bahkan umat Nabi Muhammad SAW bisa merasakan yang namanya kebahagiaan hidup. Baik itu kebahagiaan hidup di atas dunia ataupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Selagi manusia itu selalu berpegang teguh kepada dua pusaka, dua pedoman yang ditinggalkan Rasul, maka umat Nabi Muhammad akan selamat dalam menempuh kehidupan mereka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kita manusia tentulah gak ada di atas dunia ini yang hidup tanpa sebuah kesalahan. Gak ada manusia yang tidak terlepas daripada khilaf dan dosa. Semuanya manusia bergelimangan dosa dan kesalahan. Tapi kadang-kala manusia itu tidak pandai menghapuskan dosa yang mereka telah perbuat sebelumnya. Artinya apa? Karena maksiat yang beliau ciptakan, yang mereka kerjakan, lupa untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga maksiat ketika kita kerjakan tanpa ada taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksiat dosa itu akan bertambah dan bertambah selalu dalam kehidupan kita. Ketika kita biarkan dosa itu, maksiat itu selalu merajalela dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi yang namanya suatu penyesalan dalam kehidupan manusia. Kenapa ada penyesalan dalam kehidupan manusia? Karena manusia itu ketika itu telah sadar bahwasanya segala sesuatu yang dia lakukan itu salah dalam pandangan agama, salah daripada suatu kebenaran, jauh daripada yang hak, serta jauh daripada yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam kehidupan kita sebetulnya, ketika jiwa kita ingin tenang, hati kita ingin tentram, maka banyaklah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksiat dan dosa itu akan semakin jauh dari kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, dosa dan maksiat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita akan berakibat fatal, baik dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Amat sangat fatal akibatnya dalam kehidupan kita.
Makanya apa sebetulnya dampak atau akibat daripada maksiat itu? Apa sesuatu hal yang tidak baik yang kita timbulkan dalam kehidupan kita? Ketika dosa maksiat itu kita jaga, kita pelihara dalam kehidupan kita, maka banyak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat apabila kita kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah akibat daripada perbuatan maksiat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, apa itu perbuatan maksiat? Perbuatan maksiat itu adalah suatu perbuatan yang mengarahkan kita kepada sebuah dosa, apapun bentuknya. Baik itu mungkin contohnya zina, baik itu contohnya mungkin mencuri, ataupun contohnya mungkin membunuh, ataupun mungkin contohnya membuat sesuatu keburukan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, ataupun kerugian kepada diri kita, ataupun membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan artian adalah sesuatu dosa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan maksiat atau dosa. Makanya kita selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti kita jaga diri kita, jaga hati kita, untuk supaya apa? Jauh daripada dosa dan maksiat. Manusia karena telah berusaha menjaga diri dalam kehidupannya dari sebuah dosa dan kesalahan dan maksiat, maka hidup manusia itu akan terasa tenang, nyaman, jauh daripada kegelisahan. Itulah dosa yang menyebabkan manusia itu gelisah dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, lantas apa saja akibat daripada perbuatan maksiat itu? Yang pertama, akibat yang didatangkan oleh sebuah maksiat yang kita lakukan itu adalah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Semakin kita banyak berbuat suatu dosa, semakin banyak kita buat suatu maksiat, semakin banyak kita lakukan suatu kesalahan, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Semakin dekat dengan murka Allah, semakin dekat dengan kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa maksiat kita lakukan? Larangan Allah kita kerjakan. Makanya kalau ingin jauh daripada suatu hal yang membuat diri kita tidak baik dalam kehidupan, jauhi yang namanya maksiat, jauhi yang namanya dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Aku. Bila dipatuhi Aku akan senang, bila dikhianati Aku akan murka, bila Aku murka Aku akan melaknat hingga 7 keturunan. Ini Allah berpesan dalam hadis qudsi. Allah jelas mengatakan di sini, bila dipatuhi kata Allah, Allah akan senang. Apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita patuh kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menghentikan segala larangan Allah, Allah akan senang. Allah bahagia. Allah akan berikan suatu kemudahan kepada kita, limpahkan rahmatnya, limpahkan kasih sayangnya kepada kita. Diperintahkan solat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, diperintahkan haji, diperintahkan berbuat suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan, diperintahkan untuk menolong orang lain kita tolong, diperintahkan untuk
membuat orang lain bahagia, kita buat orang lain bahagia. Diperintahkan taat kepada orang tua, taat kepada orang tua. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dipatuhi perintah Allah, Allah akan senang. Apalagi yang kita cari di atas dunia, kalau Allah, kalau keinginan kita untuk membuat Allah senang, membuat Allah ridha kepada kita. Allah kalau sudah ridha kepada kita, Allah kalau sudah senang kepada kita, maka hidup kita akan dijamin aman dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan aman, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan aman. Segala tantangan dan rintangan Allah bersama kita. Bahkan Allah juga katakan kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan la tahzanu wa la takhaf. Jangan engkau bersedih, jangan takut. Allah bersama kita. Itu kalau Allah bersama kita. Makanya kasih sayang Allah mesti kita raih dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Selanjutnya Allah katakan juga dalam hadis qudsinya, bila dikhianati aku akan murka, kata Allah. Bila aku murka, Allah akan laknat hingga 7 turunan angin. Jadi jangan coba-coba kita melakukan suatu larangan Allah. Allah marah kepada kita. Hingga sampai 7 turunan pun Allah marah kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Selanjutnya, akibat daripada perbuatan maksiat itu adalah dibenci oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, saudara kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan benci kepada kita kalau kita melakukan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah dalil mengatakan, Imam Syafi'i berkata, kalian harus menghindari suatu kebencian yang tersembunyi dari kaum muslimin. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya yang lain. Seorang melakukan maksiat, kemudian Allah menumbuhkan kebencian di hati kaum muslimin kepadanya. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bahwasanya kita harus menjauhi yang namanya kebencian di antara kita. Apalagi kebencian yang tersembunyi kepada kaum muslim. Gak pantas kita membenci orang muslim. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita melakukan maksiat. Ternyata maksiat itu menimbulkan suatu kebencian. Baik benci dari Allah Subhanahu wa taala ataupun benci sesama orang muslim. Orang mukmin akan juga benci kepada kita. Kenapa? Karena kita maksiat. Kita bunuh, kita pembunuh, tentulah orang benci dengan kita. Kita berbuat zina, tentulah orang benci dengan kita. Kita mencuri, tentulah orang benci dengan kita. Artinya apa? Mendatangkan suatu kebencian kepada kita. Makanya sesungguhnya maksiat itu membuat rasa benci di antara kita. Bahkan hati kita sebetulnya, kalau seandainya kita melakukan suatu maksiat, hati kita yang suci itu akan berkata, ini salah, ini suatu dosa, ini suatu yang tidak baik. Hati itu akan berkata. Tapi kadang-kadang nafsu kita membunuh suatu kebenaran yang dikatakan oleh hati. Kalaulah seandainya manusia memperturutkan hati kecilnya yang dikatakan oleh hati kecilnya itu, mereka perturutkan dalam kehidupan mereka, tentulah manusia akan selamat. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh hati nurani itu selalu benar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Selanjutnya,
Akibat yang ditimbulkan oleh maksiat di ketika maksiat itu kita lakukan apapun bentuknya, yaitu terhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan akan menghalangi rezeki kita. Makanya mungkin dalam kehidupan kita, kenapa ya rezeki saya akhir-akhir ini terasa berkurang, atau bahkan tidak berkah dalam kehidupan, atau rezeki saya kenapa ya akhir-akhir ini agak sulit terasa. Segala sesuatu upaya daya dan usaha telah saya kerjakan maksimal, tapi kenapa rezeki saya masih sedikit tidak berkah? Nah, bisa jadi maksiatnya banyak yang telah kita lakukan. Bisa jadi dosa yang telah kita lakukan begitu menumpuk, sehingga rezeki Allah telah halang datang kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kalau murkanya Allah telah datang kepada kita, kalau dosa Allah, kalau dosa telah kita ciptakan begitu banyak kepada Allah, tentulah segala keberkahan itu akan berkurang datang kepada kita, termasuk daripada rezeki kita. Masalah rezeki bukan hanya yang kita makan, bukan hanya yang kita minum, bukan hanya yang kita nikmati, banyak rezeki yang lain. Jiwa kita tidak tenang, itu sebetulnya rezeki telah berkurang. Hati kita tidak nyaman, itu rezeki berkurang. Atau banyak yang tidak senang dalam kehidupan kita, itu artinya rezekinya kurang. Jangan anggap rezeki itu hanya berupa harta semata, tidak. Tapi banyak Allah berikan rezeki-rezeki yang lain yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Makanya Allah sebab itu jauhi maksiat di ketika kita ingin rezeki Allah berlimpah kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya yang tak kalah pentingnya, akibat daripada maksiat atau dosa yang kita lakukan itu adalah sulit menerima ilmu ini. Segala ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama, akan sulit diterima oleh seseorang apabila banyak melakukan dosa dan maksiat. Ini jelas. Semakin banyak seseorang melakukan suatu dosa dan kesalahan dan maksiat, maka ilmu apapun yang akan diberikan kepada mereka akan sulit mereka menerimanya. Makanya mungkin kalau ada siswa atau pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu akan tetapi sulit untuk mencerna ilmu itu, bisa jadi dosanya terlalu banyak dalam kehidupan mereka. Hati-hati kita, apalagi yang telah usia balik tingkat SLTP, SLTA, apalagi mahasiswa, itu dosanya sudah dipangku oleh dirinya sendiri. Nah, kenapa ilmu itu kadang-kadang sulit untuk diterima? Otaknya enggak bisa lagi mencerna ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Bisa jadi mungkin kita banyak melakukan suatu dosa dan maksiat. Bisa jadi perintah Allah kita tinggalkan dengan begitu saja. Bisa jadi larangan Allah begitu saja kita santai melaksanakannya. Itulah akibat daripada maksiat yang kita lakukan, sehingga sulit untuk menerima ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan itu al-ilmu kanuri? Ilmu itu laksana atau bagaikan cahaya. Kalau seandainya kita bergelimangan dengan dosa dan maksiat, tentulah diri kita dan jiwa kita penuh dengan kegelapan. Sementara bagaimana mungkin cahaya bisa masuk dengan baik kalau seandainya kita penuh dengan kegelapan dan dosa? Makanya sucikan hati kita kalau seandainya ilmu itu ingin kita nikmati dalam kehidupan. Kalau seandainya semakin banyak maksiat yang telah kita lakukan,
maka ilmu pengetahuan itu akan sulit kita dapatkan, apalagi ilmu agama. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya akibat daripada maksiat itu bisa ditimpakan suatu kesulitan. Imam Malik berkata, seringkali bencana terjadi disebabkan oleh maksiat, hanya tobat yang dapat menghalanginya. Ternyata apapun musibah bencana yang terjadi itu kebanyakan daripada maksiat. Semakin banyak maksiat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, maka semakin banyak pula dosa yang telah kita kerjakan, maka bencana itu akan datang kepada kita dengan beruntun. Bisa jadi apapun bencana yang kita rasakan dalam kehidupan kita pada saat ini, pada negara kita, pada kehidupan kita, bisa jadi karena telah banyaknya maksiat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu inspirasi bagi kita bahwasanya ketika maksiat telah kita lakukan, maka kita akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Muge yang telah menyampaikan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita mengenai akibat